Dr. Randus Haji Usama Hisyam M.Sos yang sekarang menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) telah sukses 2 kali melaksanakan Jambore Nasional Parmusi, yang dihadiri lebih dari 5.000 dai Parmusi seluruh Indonesia. Pada Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi, tanggal 25–30 September tahun 2023 berlokasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cibodas, Jawa Barat, telah dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, beserta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko PMK RI Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Jambore Nasional Dai Parmusi adalah salah satu sarana menyatukan langkah para dai Parmusi untuk melaksanakan dakwah ilallah di seluruh Indonesia. Program Jambore Dai Parmusi sudah dicanangkan sebagai program 5 tahunan dalam ADART pada Muktamar keempat Parmusi tahun 2020, sehingga siapapun kelak yang akan memimpin Parmusi harus dapat melaksanakannya. Berikut ini kita akan mewawancarai Usama Hisyam M.Sos mengenai program Parmusi beserta beberapa persoalan aktual lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah sehat ya Pak Ketum. Lama nggak ketemu. Iya. Silakan. Iya. Silakan. Pak Taufik sini. Iya. Iya. Silakan Pak Taufik. Gimana, apa kabar? Sehat Pak Ketum. Sehat. Apa ceritanya sekarang? Ya ini mau buat semacam profil Pak Ketum. Terus itu pengantarnya profil, tapi nanti isinya wawancara tentang masalah Parmusi dan masalah-masalah aktual lainnya gitu. Gimana Ketum tentang perkembangan Parmusi menurut Ketum pada saat sekarang ini? Ya alhamdulillah Parmusi terus berkembang pasca dilaksanakannya Jambore Nasional 5.000 dai Parmusi yang kedua pada bulan September 2023 yang lalu di Gunung Gede Pangrango. Kita terus melakukan evaluasi dan juga mempersiapkan beberapa program lanjutan agar dakwah ilallah ini berkembang sampai pelosok-pelosok desa dalam rangka untuk mewujudkan desa madani. Ini yang sekarang sedang kita persiapkan. Dan yang kedua, insya Allah pada akhir Februari nanti akan ada sekitar 50 dai Parmusi pemenang Jambore Nasional dan Doro Online itu yang akan kami berangkatkan umroh untuk menjadi tamu Allah di Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini penting dalam rangka memberikan satu kepercayaan, konfidensi kepada para dai agar beliau benar-benar militan dalam mengembangkan dakwah ilallah, karena tugas dakwah ini adalah mulia. Mereka benar-benar diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan dakwah mewujudkan desa madani langsung pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ketua umum, bukan kepada organisasi. Itu Pak Taufik. Kira-kira apa sisi positifnya yang bisa diambil hikmahnya Pak Ketum? Baik sebagai kader Parmusi ataupun masyarakat secara umum, secara nasional. Ya, sisi positif dan hikmahnya bahwa sesuai dengan tujuan daripada organisasi ini didirikan, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam bangsa Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kegiatan Jambore dan insya Allah nanti perjalanan umroh untuk yang ketiga kalinya ini Parmusi memberangkatkan umroh para dai-nya, insya Allah militansi para dai di daerah makin tertanam ya dengan baik, sehingga
mereka semua akan mendapatkan manfaat bagi masyarakat dan juga dai-dai di daerah, sehingga masyarakatnya bisa terjadi edukasi dalam rangka untuk membangun ilmu tauhid, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehan sosial dan seterusnya, hal-hal yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Terus apa program lanjutan sesudah dilaksanakan Jambore, kegiatan rangkaian Jambore dari 1, 2 yang sudah berlalu? Kegiatan lanjutan ini yang pertama menggerakkan daerah-daerah. Kami menginginkan dakwah ini bergerak tanpa harus digerakkan dari pusat. Nah, ini sekarang sudah mulai terasa di banyak daerah dakwah yang dikembangkan oleh Parmusi ini bergerak dengan sendirinya melalui upaya untuk membangun desa-desa madani yang diinisiasi, digerakkan oleh para dai dan pengurus-pengurus daerah, pengurus wilayah di berbagai provinsi. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena kita dalam berdakwah ini membangun kemandirian daripada dai, ya, di dalam mengembangkan, berkreasi agar supaya seluruh program dai Parmusi itu bisa diimprovisasi di daerah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di daerah bersangkutan. Oleh sebab itu, sekarang ini kita berupaya untuk menggerakkan dari tingkat provinsi ke daerah sampai kecamatan desa melalui selain daurah juga kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan di tingkat apalagi di tingkat ekskeresidenan untuk menggerakkan para dai, ya, di daerah-daerah tersebut. Dan juga perjalanan umroh ini salah satu untuk membangun ikrar bahwa dakwah ilallah ini tidak boleh mati. Dakwah ilallah ini harus terus berjalan. Ada atau tidak kepengurusan di tingkat pusat, ada atau tidak kepengurusan di tingkat wilayah daerah, para dai harus terus mengembangkan keimanan dan ketakwaan warga masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka membangun desa madani, yaitu dengan membangun 4 pilar. Pertama, membangun iman dan takwa warga masyarakat. Kedua, mengembangkan ekonomi umat. Ketiga, pemberdayaan sosial. Dan keempat, meningkatkan pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran di warga masyarakat perkampungan maupun pedesaan. Itu target dan seluruh dai Parmusi sudah paham soal ini. Jadi tanpa harus dikomando lagi, mereka paham apa yang harus dikerjakan. Salah satu pilar itu harus dikembangkan terus. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Gini kan ini sudah 2 periode. Lantas ini kan bagaimana pula dengan 5-10 tahun yang akan datang tentang kelanjutan kegiatan Jambore dan beberapa program yang sudah dirancang oleh Ketum? Ya, Jambore, kemudian program Desa Madani ini merupakan keputusan muktamar dan ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang terkait dengan cita-cita perjuangan organisasi. Oleh sebab itu, kepengurusan kapanpun, siapapun yang akan menjabat harus melanjutkan kesinambungan program umum Parmusi ini, membangun desa madani, karena tujuan organisasi yaitu mewujudkan masyarakat madani yang islami, sejahtera lahir dan batin dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi siapapun yang memimpin Parmusi 5-10 tahun, 20-100 tahun ke depan, tetap itu kita mewujudkan desa madani ini luar biasa sekali di Indonesia. Karena sekarang ini yang namanya Datuk Anwar Ibrahim di Malaysia
menerbitkan sebuah buku sebagai pedoman acuan dari Malaysia. Bukunya adalah Membangun Negara Madani. Malaysia, negara madani. Jadi kita tahu Malaysia ini negara yang syariat Islamnya cukup tinggi di dunia gitu ya. Indikator syariat Islamnya kalau kita nomor 3 setelah Emirat Arab ya. Kita nomor 3. Nah, Malaysia itu sebagai ukuran negara madani. Nah, kalau kita bisa mewujudkan masyarakat madani melalui desa-desa dari bawah, maka secara nasional kita akan menjadi negara madaniyah. Negara yang punya peradaban tinggi dengan nilai-nilai ya idealisme syariat itu bisa kita terapkan, dan ini akan membawa keberkahan, keadilan, kemakmuran bagi warga masyarakat khususnya umat Islam di seluruh Nusantara ini. Itu Pak Taufik. Jadi masyarakat desa madani ini bisa terwujud mungkin 2045, 2050 dan seterusnya. Tidak harus pada generasi sekarang. Generasi 50-100 tahun ke depan mungkin baru terwujud. Tetapi kita telah meletakkan fondasi, fundamental ya, dasar-dasarnya dari sekarang yang akan dilanjutkan oleh generasi ke depan. Itu. Motivasi dan sumber pendanaannya itu bagaimana Pak? Tentang sampai begitu sukses menjalankan satu jambore sampai 2 periode. Apa kira-kira kiat yang dilaksanakan oleh Pak Ketum untuk suksesnya itu? Saya kira tidak ada yang luar biasa ya. Karena ini organisasi Islam ya, maka kita harus mencontoh kepemimpinan Rasulullah, minimal mengarah ke sana. Yang pertama kita harus jujur ya, jujur, amanah, fatona, tabligh ya. Nah, ini 4 sikap dasar karakter ini harus kita pegang dalam melaksanakan kepemimpinan organisasi. Dengan kejujuran itu kita bisa menjadikan organisasi kita bukan sebagai sumber pendapatan, tetapi bagaimana kita menghidupkan organisasi ya. Bukan kita hidup dari organisasi. Kalau hidup dari organisasi, itu pada akhirnya akan terjadi ketimpangan-ketimpangan nantinya. Sebaliknya, saya mengajarkan kepada seluruh kader Parmusi agar menghidupi organisasi, agar militan dalam melaksanakan dakwah ilallah dengan dana mandiri. Kita harus tangan di atas menjadi muzaki, bukan mustahik tangan di bawah. Oleh sebab itu kalau tanya dari mana pembiayaan selama 2 periode ini, bukan dari siapa-siapa, seluruhnya dari dai Parmusi, dari kepengurusan di pusat sampai kepengurusan di bawah. Dai dari Parmusi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersumber dari zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah kita infakkan kepada organisasi untuk melaksanakan dakwah. Misalnya kita datang rapat, kita berangkat ke luar kota, nggak ada yang biayain. Dari mana? Ya kita semua membiayai diri sendiri. Dai juga demikian. Ya. Nah, kalau kemudian ada dana program, misalnya umroh, itu merupakan zakat, infak, sedekah dari para pengurus ya, dan dari para donatur yang memang secara ikhlas tulus dia paham akan program Parmusi. Jadi nggak ada, siapapun bisa, asal jujur dan amanah tadi bisa melaksanakan, siapapun ya, tidak harus seorang Usama Ihsan. Yang terpenting karakter ini ditanamkan. Ayo, kalau sedikit-sedikit mau rapat, mau bekerja, mau berdakwah, nunggu duit,
nggak jalan-jalan. Nah ini sekarang semua orang berdakwah keliling ke desa-desa, naik pesawat, naik perahu, ongkos masing-masing. Dari mana? Ya itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keimanan dan ketakwaan kita, tauhid kita sudah tertanam, maka insya Allah kita akan bisa dan mampu mengembangkan dakwah ini. Itu sumber-sumber pembiayaan yang dilakukan selama 2 periode, termasuk menyelenggarakan apa lagi? Jambore nasional. Dan untuk Jambore nasional ini alhamdulillah ya, setiap jambore dai-dai yang menang ini kita berangkatkan umroh. Ketum duitnya dari mana? Dari Allah. Ini kan tamu-tamu Allah. Allah yang membiayai seluruhnya ini. Kita hanya mengkoordinir saja. Itu. Coba semua dai menanamkan sifat-sifat ini di daerah. Ingat bahwa kamu menjabat sebagai ketua wilayah, ketua daerah, sekretaris wilayah, sekretaris daerah di pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, kecamatan. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat di yaumil akhir nanti. Kamu akan ditanya oleh malaikat, kamu ketua Parmusi kabupaten ini, apa yang telah kamu lakukan dalam dakwah ilallah? Gak bisa menjawab. Nah itu cilaka gitu loh. Kamu sudah diamanatkan muktamar untuk membangun desa madani. Mana desa madani yang kamu bangun? Kamu sudah mendapatkan dana-dana stimulus untuk membangun desa-desa madani. Apa hasilnya? Nggak ada. Jadi jangan dianggap sepele ini. Ini ya, jangan dianggap sepele. Ada azab kubur. Oleh sebab itu seluruh dai Parmusi insya Allah memiliki sifat-sifat yang tabligh, jujur, amanah, dan fatonah. Ya. Bagaimana posisi Parmusi dalam porsi dakwah Islam di Indonesia ini, Pak? Ya. Parmusi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Tetapi yang pasti posisi Parmusi dalam dakwah Islamiyah di Indonesia, kita saling menutupi ya. Saling menutupi hal-hal yang belum dilakukan oleh berbagai ormas Islam yang lain, maka dilakukan oleh Parmusi. Kalau hampir semua ormas Islam kan melaksanakan dakwah ilallah secara bil hikmah ya, secara bil hikmah. Nah Parmusi ini dakwah ilallah selain secara bil lisan, bil hikmah, dan juga dakwah yang bisa diterapkan oleh seluruh warga masyarakat dalam upaya meningkatkan, membangun kesejahteraan ekonomi dan keadilan umat. Oleh sebab itu ini kita mengisi kekurangan-kekurangan yang belum dilakukan oleh ormas lain ya. Itu salah satu positioning Parmusi dalam pengembangan dakwah ilallah. Karena membangun desa madani ini tidak dilaksanakan oleh ormas-ormas lain. Ini kan membangun desa madani ini kan, membangun masyarakat madani ini kan sebuah konsep dakwah yang terintegrasi ya, terintegrasi mencontoh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun negara Madinah itu. Kira-kira yang merupakan kontribusi positif dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia kira-kira
apalagi kehidupan politik, ada gimana kira-kira Pak Ketum? Kita justru sekarang ini tidak lagi mengembangkan kehidupan politik praktis ya. Ya. Yang kita bangun adalah politik peradaban, membangun peradaban umat dengan mengembangkan jamiah ya, jamaah parmusi di berbagai daerah, sehingga kalau dulu berpolitik untuk dakwah, sekarang berdakwah ya. Kalau dulu berdakwah untuk berpolitik, sekarang kita berdakwah untuk membangun peradaban manusia yang pada ujungnya juga membangun peradaban politik baru ya, peradaban politik baru yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat luas ya, masyarakat banyak. Itu. Bagaimana pandangan Ketum tentang peristiwa genosida di Gaza sekarang ini? Waduh, genosida di Gaza ini sudah di satu tindakan yang biadab ya, satu tindakan yang biadab yang bukan saja kita harus kecam, tetapi juga memang harus ada doa bersama mengetuk pintu langit seluruh dunia untuk kembali menghancurkan Yahudi ya, hancurkan Yahudi. Dari sisi apa? Dari sisi ekonomi dulu ya, ekonomi bagaimana, jangan sampai ada hubungan diplomatik yang mampu menambah kekuatan ekonomi daripada Yahudi. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan melakukan apalagi namanya boykot terhadap seluruh produk dan jaringan-jaringan Yahudi itu harus didukung oleh seluruh dai parmusisi Indonesia ya. Termasuk kita harus membeli barang-barang pada toko-toko kelontong warga masyarakat kita ya, jangan memilih perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap perjuangan Yahudi. Itu kan sudah terbuka ya di medsos. Oleh sebab itu sekarang ini kita juga harus mengetuk pintu langit, mendoakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, menurunkan para malaikat untuk membantu menyelamatkan bangsa Palestina dari kedzaliman. Itu. Apakah tindakan atau sikap yang dilakukan Indonesia kira-kira apakah sudah cukup, apa yang perlu lagi dilaksanakan? Saya kira sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan, ya kan, bangsa-bangsa di dunia, sudah seharusnya politik luar negeri Indonesia bebas aktif dilaksanakan sebagaimana sikap dan kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memberikan pembelaan dan juga terus mengupayakan lobby-lobby di forum-forum internasional. Saya kira langkah yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi sudah bagus. Ya. Ini sebagai ketua umum Parmusi, apakah ada pesan khusus yang disampaikan baik dalam kepemimpinannya, baik sebagai ketua umum Parmusi bagi masyarakat ataupun pengurus Parmusi se-Indonesia? Pesan apa itu? Ya misalnya untuk siapa ini, pesan untuk siapa? Sebagai ketua umum Ya, dalam terhadap masalah apa? kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara misalnya kan, berpolitik,
Apakah politik sekarang ini dalam masa pemilu? Ya, saya kira kalau dalam konteks politik ya, menjelang pemilu 2019 ini, saya menyerukan bahwa kita sebagai organisasi dakwah, para dai yang berdakwah di daerah harus memilih pemimpin yang membuka ruang dakwah Islamiyah bagi tumbuh berkembangnya dakwah di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus melakukan upaya-upaya ke arah perubahan yang lebih baik sehingga dakwah ini bisa kita kembangkan, wujudkan secara lebih baik pula, secara lebih paripurna, mewujudkan desa-desa madani. Saya kira pemimpin semacam ini yang kita butuhkan ke depan ya, yang juga telah punya komitmen terhadap Parmusi. Alhamdulillah saya lihat seluruh kader Parmusi di daerah mayoritas ya, sebagian besar hampir 100% memberikan dukungan untuk pada pasangan calon Anies Muhaimin ya, Amin, pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin yang mengusung agenda perubahan. Pak Ketum juga mengelola pondok pesantren Tahfizul Quran di Ciseeng. Kira-kira apa latar belakang pendirian pondok pesantren Tahfizul Quran itu? Iya, pesantren Tahfiz Quran Pondok Bambu Ciseeng ini saya dirikan memang dalam rangka menopang gerakan dakwah ilallah yang dikembangkan oleh Parmusi di berbagai daerah. Saya melihat di daerah-daerah ini masih butuh banyak dai, ya, dai-dai yang benar-benar punya komitmen untuk mengembangkan dakwah di daerahnya, di kampung halamannya, ya. Oleh sebab itu, saya manfaatkan pondok bambu ini yang dulunya digunakan sebagai pusat untuk pelatihan daurah para dai Parmusi dari berbagai daerah. Saya jadikan ubah menjadi pesantren tahfiz Quran. Menjadi pesantren tahfiz Quran, saya rekrut calon-calon santri semuanya dari berbagai daerah yang diberi beasiswa di pondok ini untuk belajar mengaji menjadi tahfizul Quran, ya. Dan juga di sini ada madrasahnya, ya. Jadi mereka tugas utamanya belajar ngaji, jadi tahfizul Quran, kemudian hari-harinya juga sekolah. Jadi mendapatkan dua ijazah sekaligus. Sudah 3 tahun ini berjalan. Teman-teman daerah di daerah kami beri tugas untuk merekomendasikan sejumlah warganya, ya, terutama diprioritaskan yang yatim dan duafa untuk diberangkatkan ke Jakarta, ke Ciseeng ini. Di sini mereka bertempat tinggal di pesantren dan kita didik untuk menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah, ini selama 3 tahun ini sudah hampir 100 orang lah yang kita ini bina, dan sekarang ini ada sekitar 60 ya, ada sekitar 60 santri yang kita bina, rata-rata sudah mencapai 5 juz ya, dalam 1 tahun itu belakangan ya, mencapai 5 sampai 8 juz ya, mereka sudah hafal, dan mereka semuanya mendapatkan beasiswa penuh dari Obsession Media Group, perusahaan saya, untuk sekolah di sini ya. Nah, nanti setelah mereka selesai 3-5 tahun ke depan, mereka kita kirim ke daerah masing-masing untuk mengabdi ya di daerah agar mereka menjadi dai-daiyat ya.
kemudian bisa mengembangkan dakwah di daerah-daerah tersebut. Ini jauh lebih efektif dan lebih mudah untuk proses edukasinya dibandingkan kalau kita dirikan di daerah-daerah. Dengan didirikan di pusat ini kan mereka interaksi dengan seluruh santri dari berbagai daerah, mereka bertukar pikiran, mereka lebih fokus belajar, dan setelah nanti selesai mereka kita kembalikan ke daerah bersangkutan ya, pada keluarganya, orang tuanya. Itu yang sedang kami lakukan sekarang ini. Jadi pesantren Tahfiz Quran ini juga menopang gerakan dakwah Parmusi gitu. Karena kalau Parmusi harus mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, terlampau membutuhkan biaya yang besar ya. Yang besar. Kalau mereka didatangkan lebih efektif ya, controlling, monitoringnya juga lebih mudah. Sesudah mereka tamat dari sini, apakah juga bisa mereka mengabdi atau melanjut ke pendidikan lebih tinggi nanti itu santrinya? Sekarang ini sudah ada santri pengabdian ya, santri-santri yang sudah dewasa, kita beri beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun Jakarta ya. Itu kita yang pondok kami yang memberikan beasiswa. Ada 4 orang itu santri yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sepanjang dia punya minat, bakat, dan kemampuan yang bagus, kita berikan beasiswa. Ya. Kalau dia mau mengabdi di sini, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pengabdian selesai, mengabdi di sini mengajar adik-adiknya, nggak ada masalah. Dikasih gaji gitu ya? Iya, digaji, dikasih pondok, digaji. Terus dalam membina dengan pendidikan luar negeri ada nggak seperti Madinah atau apa gitu? Ya, kita berusaha sedang merintis ya. Banyak teman-teman yang sudah menawarkan kerjasama ya, terutama yang sudah 30 juz nantinya bisa itu dicarikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Madinah, misalnya di Turki segala macam itu.